pokoknya di hati ini kayak kuat banget gitu tentang salib itu, teman-teman. Jadi aku tuh kadang kalau apa kalau Shalom teman-temanku terkasih, kali ini aku mau menyediakan waktu buat kesaksian lagi ya sahabat-sahabatku semuanya. Sebelumnya terima kasih yang udah selalu setia pantengin channelku ya. Namun terkadang aku nggak siap buat kesaksian ya, waktunya dan juga kondisi HP-nya juga ya. Jadi karena mengikut Tuhan Yesus itu banyak sekali yang mau di-share ya, seperti misalkan saya lihat handphone, terus medsos banyak sekali yang menurutku itu memberkati diriku gitu loh. Jadi aku pikir ini kayaknya harus di-share juga deh. Ya udah, aku share lagi ke akun-akun medsosku seperti TikTok dan ke YouTube juga. Dipikir juga itu tidak menyalahgunakan gitu ya. Dan juga saudaraku, kali ini aku akan bersaksi pas aku pulang tahun kemarin ya, pulang ke Tangerang, aku akan mempersaksikan bagaimana jalan ceritanya. Intinya mempermuliakan Tuhan dan menceritakan, menuturkan kebesaran Tuhan, penyertaan Tuhan selama aku berada di sana ya teman-teman, saudara-saudaraku, sahabatku semua. Aku akan menuturkan semuanya ya. Di awal tahun kemarin ya, bulan Mei, aku pulang. Nah, kenapa aku pulang? Karena aku mau mengurus sesuatu yang belum kelar ya gitu. Juga aku dulunya itu pergi dari rumah memang karena terdesak juga ya, bukan sengaja aku pergi loh teman-teman. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, dia pergi karena kemauan sendiri atau intinya ya banyak juga ya yang mempersalahkan saya kayak gitu. Tapi saya yang merasakan ya, karena saya dulu udah mulai tertarik dengan kekristenan, tapi yang tetap masih mau menjalankan ibadah saya di sana dahulu. Saya jadinya seling gitu, di handphoneku juga suka mendengar tentang kekristenan dan keluargaku nggak suka, orang tuaku. Jadinya ibuku tuh arogan ke saya. Ibuku sempat bilang mau bunuh aku berkali-kali ya, emosi gitu. Bapakku juga. Jadinya aku terdesak. Nah, di saat itu juga aku mau mencari pekerjaan gitu. Jadinya aku terlintas lah. Pokoknya saat itu momen hidupku sedang tidak baik ya. Tapi ada penyertaan Tuhan Yesus yang luar biasa mengiringi, dan akhirnya menerima aku. Aku datang kepadanya, dia pilih aku, dan luar biasa sukacita itu sekarang aku miliki. Itulah yang aku ambil dan aku sangat bersyukur ya pada saudaraku semua. Jadi aku pulang bulan Mei kemarin mau mengurus sesuatu. Aku pulang, aku senang sekali ketemu keluarga aku ya. Aku udah ada anak 2,
aku ketemu anak-anakku kan diurus sama kedua orang tuaku ya. Lalu aku ketemu, bahagia sekali, aku ciumin anakku, dan terus ibuku juga aku ciumin, adikku ya. Saat itu bapakku belum ada di rumah, dan terus aku ciumin semua. Pokoknya haru biru lah suasananya saat itu ya, saudara. Nah terus kan aku kan fokus ya di sana, emang mau mengurus urusanku. Selain aku rasa rinduku luar biasa ya, meledak kepada keluarga-keluargaku, karena 4 tahun ya aku nggak pulang. Sebenarnya kenapa aku nggak pulang juga, karena pas aku ikut Tuhan Yesus tuh, mereka sudah dengar, dan luar biasa itu hujatan, teror itu mendatangi aku ya, nomor teleponku ya. Sampai waktu itu saya nonaktif ya medsos ya. Saya hanya fokus untuk menerima kabar dari keluarga aja. Terus tapi keluarga tuh waktu itu juga, waktu awal-awal sampai 2 tahun mereka tuh baru care ke saya. Care juga masih ada batas. Namun waktu awal-awal aku ikut Tuhan itu benar-benar hujatan, dan pokoknya ya, tapi luar biasa aku pelan-pelan bisa belajar menanganinya ya, karena ajaran dari Tuhan Yesus, kasih itu ya. Dan juga aku banyak belajar dari orang-orang Kristen ya, yang mengajarkan jangan dibalas pokoknya jangan dibalas, terus tetaplah mengasihi, seperti itu ya saudara. Lalu aku mau mengurus urusan itu, dan aku perlu bantuan sama kakakku. Tapi kakakku itu melihat kalung salib yang ada di ini aku pakai, suaminya bilang suruh copot, katanya bilang kamu gak hormati bapakmu yang ada di sini, pakai kalung itu, copot. Waktu itu, saat itu teman-teman, kayak ditampar, aku dibilang disuruh copot itu sakit banget. Gimana ya, aku rasa ya emang ini cuma kalung, tapi aku tuh rasa ya ampun. Terus dibilang kayak nggak hormati bapak. Terus apa salah, masa masalah kayak gini nggak menghormati bapakku? Itu suami kakakku itu bilang kayak gitu. Terus aku bilang iya, tapi nggak apa-apa lah, bapak juga nggak ngelarang kok. Ya emang bapakku nggak larang, tapi bapakku juga kadang-kadang timbul rasa samanya seperti itu ya gitu. Terus aku minta bantuan sama kakakku bilang kamu cari aja yang satu server sama kamu, katanya. Bukan nggak mau bantu, tapi kamu cari aja yang satu server sama kamu. Nah aku 4 tahun nggak pulang, aku mau cari siapa coba ya yang bisa bantu urusanku ini biar cepat kelar di sana. Nah tapi puji Tuhan ya, ada penyertaan Tuhan luar biasa. Kayak lalu pokoknya urusanku berjalan dengan lancar di sana. Cuma ya masalah iman ini yang kadang-kadang buat aku ya, memang itu proses ya untuk aku berdekat sama Tuhan juga, dan kembali kepadanya untuk memohon penyertaannya ya. Seperti aku kan bawa Alkitab ke sana kan, jadi pokoknya barang-barang yang penting itu seperti Alkitab ya, terus lagu rohani itu ya, aku pasti bawa, karena pokoknya HP ku itu memang save lagu-lagu rohani itu pokok ya
Pokoknya semenjak aku ikut Tuhan Yesus, hal-hal yang berbau duniawi di HP ku tuh sudah tidak ada, sudah aku hapus. Memang benar, aku nggak bohong. Kayaknya udah nggak ini lagi, udah nggak tertarik dan nggak perlu. Iya, nggak perlu bukan berarti nggak butuh ya. Terkadang butuh, tetapi bukan untuk di save di HP ya. Bukan, pokoknya hal-hal itu beda banget deh. Pokoknya pas sudah ikut Tuhan sama waktu masa lalu tuh, dulu tuh HP ku taulah lagu duniawi, pokoknya di SIM cardnya itu lagu duniawi, video-video tentang artis atau video-video saya ya. Sekarang aku nggak save kayak gitu, paling aku save-nya video motivasi atau video-video saya yang seperti ini, kesaksian yang mau di post gitu di YouTube kayak gitu ya, pokoknya, atau video-video yang menjawab komen di TikTok kayak gitu yang aku save kayak gitu. Jadi bener-bener berbeda, dan aku suka cita dan sejahtera, suka sekali aku menjalankan kehidupan seperti ini ya teman-teman. Karena aku berpikir dulu, kan aku waktu masih di sana aku pernah berpikir kayak gini, ya Tuhan, waktu dulu ya aku masih sama Tuhanku, aku berpikir aku ingin hidup menjadi orang baik, aku ingin menyenangkan semua orang, terkhusus keluargaku ya, dua orang tuaku kayak gitu. Namun aku nggak tahu caranya. Tuhan Allah dulu aku berdoakan kayak gitu, dan aku selalu jatuh memang dahulu, maksudnya kayak icip-icip dosa kayak gitu ya. Tapi rasanya nggak enak banget loh, walaupun cuman icip-icip itu ya. Aku juga bingung, apalagi orang yang nyemplung langsung ke dosa besar. Aku bener-bener, nah jadi aku kayak dapet jawaban ya setelah ikut Tuhan itu, kayak dapet jawaban, ini loh hidup yang sebenarnya, ini loh kamu dengan ikut Tuhan Yesus kamu bisa menjadi memberkati banyak orang ya, walaupun bukan pakai materi, kamu bisa memberkati banyak orang dengan suara kamu. Kamu dikasih talenta, maksudnya dikasih pemberian suara ya. Tuhan tuh ciptakan kita ya dari lahir udah diberi semuanya lengkap, suara juga. Jadi Tuhan mau fungsikan semuanya hanya untuk Dia. Nah itu aku berpikir ya, semua memang ada di kekristenan. Oh iya teman-teman, kenapa ya aku tuh lebih tertarik cerita, maksudnya mempersaksikan tentang sesudah aku ikut Tuhan, ekspresiku semuanya. Kayak kalau ngomongin tentang ekspresi itu nggak ada habisnya teman-teman. Tentang ekspresi kebesaran Tuhan dan kemuliaan Tuhan tuh nggak ada habisnya aku tuh, dan sukacita. Walaupun ya kalau orang melihat kehidupanku ya secara mata duniawi mungkin menganggap remeh dan menyepelekan kayak gitu, tapi intinya aku ya menjalani hidupku itu aku bersukacita banget, bersyukur banget. Aku merasa berarti banget Tuhan itu memberi kehidupan kepadaku, dan aku percaya kalau hidupku sudah berakhir, aku percaya Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah membentangkan tangannya. Aku percaya itu teman-teman, karena aku sudah diambilnya ya, dipungutnya. Aku ini sampah, aku sudah dipungutnya dan aku dibentuknya ya teman-teman. Ya selanjutnya aku masih di Tangerang ya, aku persaksikan lagi banyak banget sikap-sikap dari kedua orang tuaku, dari kakakku ya. Aku akan persaksikan. Jadi ibuku tuh awal aku datang doang dia baik ya. Ibuku awal doang
aku datang tuh baik ya, terus 2 hari itu ya mungkin ya memang ibu-ibu kayak gitu. Setelah aku sekarang pergi lagi dari rumah, aku untuk tuntutan kerja, aku berpikir ya memang ibu-ibu seperti itu. Tapi kalau aku pikir-pikir dan aku pelajari, aku suka baca Alkitab, Perjanjian Lama, sikap-sikap seperti itu tuh kok mirip-mirip seperti yang ada di Perjanjian Lama ya. Seperti bangsa Amalek, seperti apa sih yang kayak sering bersungut-sungut, terus pokoknya ciri-ciri orang yang nggak bersyukur gitu ya, semua tertulis di Alkitab. Jadi aku tuh lucu aja kadang, karena aku pernah ngalamin dan menghadapi yang seperti itu, dan aku sudah tahu sekarang, aku sudah punya Alkitab ya, itu surat cinta dari Tuhan. Jadi terpampang nyata ya rahasia kehidupan, rahasia ilahi itu di Alkitab ya. Jadi aku tuh senyum-senyum aja loh kalau mendapati sikap seperti itu. Namun waktu aku ada di sana sih ya jelas aku menghadapi langsung itu, kedaginganku tuh kayak tersayat-sayat lah gitu. Namun karena juga pas lagi mau menghadapi urusanku itu ya, yang luar biasa mempertaruhkan apa sih, waktu, terus juga kondisi tubuh harus fit kan waktu menghadapi urusan itu, dan pikiran juga gitu kan. Jadi tapi luar biasa penyertaan Tuhan, teman-teman. Aku juga share waktu ada di sana dengan Pak Pendeta, karena kan nih ya di sana tuh pagi-pagi pun aku bangun tidur, ibuku itu udah pokoknya nggak tahu ya apa yang memperintahkan dia buat kayak membenci aku tuh. Pokoknya nggak suka aku nggak boleh bangun ini sih agak ini siang, terus udah kalau bicara itu lah menyudutkan aku, menyudutkan tentang kepercayaan aku kayak gitu ya. Bapakku juga ya, waktu itu aku mau makan terus udah nyendok, terus bapakku bilang, kamu inget doa makan? Aku masih inget doa makan. Masih inget Pak, kataku kan gitu. Terus coba sebutkan. Ngapain? Aku kan udah nggak pakai itu. Tuhan tuh kan udah kayak akan bahasa kayak gitu kan, aku bilangnya. Terus bapakku marah. Pokoknya bapakku langsung naik darah gitu ya. Tapi udah aku tinggal diam. Dan ibuku juga beberapa kali ya, seperti yang pernah aku kesaksian di roomnya Mikana ya, ibuku itu bilang aku nggak pantas dilahirkan lah, malu-maluin, terus kamu nanti di neraka, terus ibu juga udah salah ngelahirin kamu, nanti ibu juga ikut di neraka. Ibuku bilang kayak gitu. Terus aku bilang, enggak Bu, itu nggak benar, semuanya itu bohong, jangan didengar, itu cuma buat hidup kita nggak damai di dunia, jangan didengar itu, kata gitu. Kalau percaya kepada Tuhan Yesus, kita kan boleh damai, dan nggak ada apa ya hasutan menakut-nakuti seperti itu di semasa kita hidup tuh, nggak ada kalau di dalam Tuhan Bu, tuh gitu. Karena Tuhan Yesus juru selamat, aku itu kan. Ibuku, apaan kamu? Ibuku kayak gitu. Pokoknya ekspresinya menolak bener-bener. Apa itu, kamu itu udah lain, kamu tuh pokoknya kamu tuh udah lain, ibuku tuh bilang kayak gitu ya. Dan teman-teman, soal anak-anak ya, aku kan punya anak 2. Aku
rasa sedih selalu sih kalau ingat mereka, tapi aku bersuka cita. Nah, sebelum aku dibaptis, aku pernah bermimpi seperti ini ya teman-teman. Aku tuh berjalan di suatu jalan menanjak kayak gitu ya. Lalu di sekeliling, aku merinding kalau cerita itu. Di sekelilingku itu sampai ke bukit gitu, salib sampai terus pas di ujung bukit itu salib paling besar. Nah, salibnya itu ada sinarnya semua, sinar gitu lah, kayak ada sinarnya lah intinya gitu ya. Nah, aku berjalan terus aku sampai di atas, aku pandangi itu salib, aku nggak tahu artinya teman-teman, cuman aku senang banget, kayak aku suka cita aku pandang salib itu. Aku sebenarnya nggak kuat kalau ceritain nih teman-teman, nggak tahu, aku tuh kalau ingat salib kayak pokoknya di hati ini kayak kuat banget gitu tentang salib itu teman-teman. Jadi aku tuh kadang kalau kesaksian nggak mau bawa ini, nggak kuat. Terus juga teman-teman, satu lagi, di selang itu sehabis aku mimpi jalan di salib itu, lalu aku bermimpi aku mimpi ketemu anak-anakku, tapi aku berada di dua ruang yang berbeda. Nah, aku berada di satu ruang dibatasi dengan kayak kaca gitu ya, kaca tembus pandang. Nah, di sebelah sananya anak-anakku ya sedang bermain di luar di taman gitu, bunga-bunga banyak kayak gitu, sedangkan aku ada di ruang putih, bersinar terus wangi ya. Aku ada di situ sama banyak orang-orang, tapi ya pokoknya orangnya cantik-cantik, orangnya pokoknya gimana ya, pokoknya bersih-bersih gitu, tempatnya itu bersinar. Ya Tuhan, aku kalau inget mimpi itu aku kayak terharu dan campur aduk semua teman-teman. Aku nggak bohong, aku mimpi itu. Jadi terus aku mikir, terus aku lihat anakku ya di kaca itu. Aku panggil anakku, aku nggak sebut nama ya, aku panggil, lalu anakku yang perempuan datangin aku, tapi ini ada batas kaca. Ibu, dia senyum gitu, aku senangnya lihat dia senyum. Ibu, iya, baik-baik di sana ya, aku bilang gitu kan. Iya ibu. Terus temannya yang tarik dia, ya udah aku langsung dah kayak gitu, dan aku ada di tempat itu ya. Itu mimpinya nggak terlalu panjang. Nah, esoknya aku pagi aku terbangun, aku ingat-ingat, aku nggak berani ceritain, aku tahan cerita itu hampir ada 1 tahun, aku nggak cerita sama siapa-siapa loh teman-teman. Coba aku simpan aja, karena kalau aku cerita aku pasti nangis. Nah, artinya kayaknya besar sekali menurutku mimpi itu, karena ada anak-anak, ada salib juga. Karena salib, aku sudah menyukai salib dari masih kecil. Makanya teman-teman, waktu kemarin aku pulang ke Tangerang itu, aku banyak habiskan waktu sama anak-anakku ya.
aku masa bodoh ya, cuman sama anak-anak yang bisa bikin aku kuat waktu masih di sana ya, sukacita. Anak-anakku nggak ada yang benci aku gitu, apalagi yang perempuan kan udah agak besar, nggak benci sama aku. Jadi aku kadang banyak kan ngabisin waktu bersama mereka ya di kamar. Terus aku juga karena aku keluar rumah pun saat di sana nggak dibolehin sama ibuku kan, kata ibu kan malu-maluin, terus ngapain kamu keluar kayak gitu, malu-maluin katanya, daripada ibu punya anak kayak kamu dengan ibu mati, atau ibu kamu gak usah dilahirin kayak gitu kan. Terus juga masalah perceraian aku itu, ibuku juga bilang gini, daripada kamu bercerai mendingan kamu daripada kamu enggak, ibuku ngomong gini, kamu nggak apa-apa bercerai asal jangan masuk Kristen, ibuku bilang kayak gitu. Nah di situ juga aku sedih, istilahnya orang tuaku juga menginginkan perceraianku ya. Nah aku sekarang juga kayak membandingkan ajaran Kristen yang dimana tidak boleh bercerai. Nah, kenapa orang tua di sana mudah sekali ngomong tentang perceraian, walaupun memang aku udah Kristen dan di sana masih Muslim, nggak mungkin bersatu kan? Itu juga emang nggak mungkin. Tapi setidaknya kalau ini memang harusnya ada usaha lah, seperti apa ya? Jangan mengikuti. Tapi kan ternyata yang di sana tidak mengusahakan itu. Jadi saya juga memang haruslah supaya saya buat urusan apa, pokoknya saya bawanya enteng lah. Jadi saya untuk hal itu saya tuntaskan ya teman-teman. Nah aku keluar pernah nekat aku keluar, manggil anakku, ibuku marahin aku, terus ngapain kamu keluar, kamu malu-maluin aja. Terus aku bilang emang aku telanjang, terus ibuku marah. Terus aku kalau pas ibuku lagi kayak gitu, hatiku baca doa Bapa Kami. Aku baca doa Bapa Kami sampai berapa kali, karena aku pernah lihat di satu postingan doa Bapa Kami itu mujarab banget ya. Itu dibaca sampai berapa kali itu mujarab ya, betul, ternyata bisa meredamkan, bisa membuat hati kita damai, juga orang yang di sekitar kita kayak ini ikut gitu loh. Jadi ya aku nggak perlu balas lagi, udah. Jadi ibuku damai sendiri. Tapi ya tetap selama aku di sana masih terus ada hal-hal itu, ada terus gitu. Nah itu pernah ya teman-teman. Nah di sana kan kalau siang itu nggak ada cahaya matahari ya, paling di bagian-bagian tertentu yang ada cahaya matahari ya. Nah aku kan kadang pengen baca Alkitab gitu, tetapi selalu ada aja ya diganggu gitu, ibuku tuh nggak suka gitu. Nah aku kan gimana sih waktu itu. Nah sampai sekarang pun memang aku namanya menemukan ajaran yang aku suka gitu ya, dan aku tuh kayak udah bener-bener suka banget sih tuh sama Tuhan Yesus. Jadinya aku tuh semua yang berbau-bau Tuhan Yesus ya, maksudnya yang ada hubungannya dengan Tuhan Yesus, seperti Alkitab, lagu-lagu rohani, atau pokoknya ya apapun gitu ya, medsos ya, TikTok, semua yang berhubungan dengan Tuhan Yesus, aku suka banget gitu loh. Jadi namanya di sana ya, di sana namanya berbeda gitu. Nah dengan kondisi aku yang memang sangat suka sama Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus, mungkin ada yang bilang aku tuh apa ya, hoak atau apa, tapi ini bener-bener lah. Kalau ada yang mau belah nih
kalau ada yang mau belah dadaku ini, Tuhan Yesus ini di hatiku bener-bener ya ampun gitu loh. Jadi tuh aku pengen kepoin terus, bacain mau cari tahu tentangnya, baca Alkitab. Itu aku lagi tertarik ya, lagi fokus baca perjanjian baru kan, di dari Injil Matius sampai Wahyu ya, aku lagi fokus baca. Nah pokoknya cari waktu, aku di kamar, tapi kalau aku nyalain lampu, ibuku marah, jangan nyalain lampu siang-siang katanya gitu ya. Ya udah aku matiin, gimana nyari cahaya dari mana nih? Ya udah dari jendela, dari bawah jendela banget ini kan jendela nih, terus ada cahaya masuk sedikit, aku gini nih Alkitab biar dapat terangnya kayak gitu. Ini nggak bohong teman-teman, lagi aku harus persaksikan ini. Selain sedih tapi sukacita luar biasa mau ikut Tuhan. Karena rasanya kalau nggak baca itu kayak ada PR, kayak ada apa ya. Emang sih masih banyak waktu ya, nggak usah maksa. Kadang kayak ada yang ngomong kayak gitu, tapi gimana sih, kayak orang jatuh cinta gitu ya, jadinya pengen terus baca, ada waktu gitu loh, di kamar ada Alkitab, karena ini menurutku ini semuanya bermakna gitu loh yang tertulis di sini itu loh ya Tuhan. Kadang aku nggak habis pikir kalau ada yang menyepelekan hal ini. Gitu teman-teman, perjuanganku ya untuk baca Alkitab, dan juga untuk bikin konten rohani di sana juga perjuangannya luar biasa ya, karena mau memperdengarkan sound lagu rohani pun pelan banget, silentnya, pakai headset di sana kan juga nggak enak pakai headset terus, telingaku sakit ya. Tapi sekarang sih setelah aku pikir semua ada hikmahnya gitu loh, kayak gitu. Terus juga bapakku juga ibuku bilang katanya, kamu tuh baru jadi Kristen aneh sekali, ibu dulu pernah kenal orang Kristen nggak seperti kamu kok lebih kata ibuku kayak gitu. Terus aku bilang nggak tahu, aku juga nggak tahu kenapa aku kayak gini gitu. Terus ya karena aku udah percaya sama ajaran Tuhan Yesus kayak gitu. Gue kalau denger nama Yesus, ibuku tuh nggak suka, nggak tahu kenapa. Ya pokoknya yang tertulis di firman Tuhan itu memang bener-bener nyata ya, nggak suka dengan nama Yesus. Itu siapa yang nggak suka dengan nama Yesus? Itu siapa? Kita udah tahu lah. Ya yang nggak suka dengan nama Yesus pasti udah tahu lah ya. Karena jawabannya semua ada di Alkitab ya. Nah teman-teman, semenjak aku ikut Tuhan Yesus memang selalu ada penghiburan ya. Seperti kan aku kan kesana itu bawa semua ya atribut-atribut untuk mendukung aku, keimanan aku gitu ya. Seperti ini Alkitab, terus buku-buku kayak gini ya. Terus semenjak ikut Tuhan Yesus malah berkutak di kayak gini loh, buku-buku, kertas-kertas kayak gini ya tuh. Ini sih udah ada di sini. Nah aku sengaja beli buku-buku kayak gini buat nyatet gitu loh. Nah di sana itu pas misalkan hari itu aku dapat teguran dari kedua orang tua apa, nah hatiku nggak kuat gitu nerimanya. Sore aku berdoa lah, aku baca ini aku berdoa. Lalu aku selesai berdoa buka Alkitab secara acak gitu ya. Secara acak pasti dapat jawaban dari Alkitab gitu loh teman-teman, dari firman Tuhan ya. Seperti ya aku tulis di ini nih,
aku tulis semua di sini di buku ini secara acak. Cara acak nih, firman Tuhan loh ya, firman Tuhan enggak jelas tulisannya. Nah, ini pokoknya ada berkat Tuhan 30 Mei 22 jam 6 di Tangerang, dapatnya Mazmur 65 ya. Terus 4 Juni ya. Seperti itu. Nah, kita buka Mazmur 65 ya. Mazmur 65, coba kita tahu biar aku ingat lagi kemarin, pokoknya pas aku berdoa terus aku buka Alkitab itu, aku merasa kayak ada jawaban gitu, senang nih. Mazmur 65 perikop nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud nyanyian, bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan dua, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah, bila mana pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dasar dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizatmu. Tempat terbitnya pagi dan petang, Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka, ya demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau mengemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanahmu padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak surga. Padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi. Haleluya. Ya, jadi bahagia banget teman-teman karena dapat jawaban, kayak Tuhan tuh dekat gitu loh. Walaupun di sana aku ada di sekeliling yang beda kepercayaan, tapi dengan adanya firman Tuhan ini serasa dekat, ada yang melindungi, kayak ada yang ini pelukku gitu. Nah, jangka waktu aku di sana 3 bulan udah habis ya teman-teman, dan juga urusanku udah selesai, berjalan lancar, puji Tuhan. Sebenarnya ada juga sih, apa sih, kayak ada kuasa kegelapan yang ingin menggagalkan urusanku ya teman-teman. Seperti ya aku persaksikan, aku waktu mau berangkat pagi-pagi, terus anakku yang kecil panas badannya ya, panas banget. Namun aku tanya sama anakku yang kecil, si Dede yang kecil, gimana ibu berangkat gak? Ibu berangkat aja, anakku bilang gitu. Ibu berangkat aja. Oh ya udah, tapi aku bilang pokoknya nasihatinlah supaya minum obat kayak gitu ya. Ibu nggak lama kok berangkatnya kan gitu. Lalu ya terus juga mau berangkat itu langit itu gelap banget teman-teman, gelap namun belum hujan. Nah aku udah pesan Gojek, lalu aku berangkat. Terus di sana itu pas aku sampai ya di tempat yang aku untuk ngurus urusanku itu, di sana banyak sekali anggota nggak tahu dari
dari apa ya, dari gerakan apa gitu, aku nggak tahu. Itu pakai bajunya putih-putih semua ya, laki-laki gamis itu banyak itu berdiri di depan gedung itu. Aku rada deg-degan juga karena aku pakai kalung salib, tapi aku memang ini pakai bajunya gini ya. Aku bukannya mau menyangkal ya teman-teman, kalaupun ada yang tiba-tiba nanya, aku pasti bilang lah aku Kristen gitu. Berhubung KTP ku masih di KTP yang sana kan ya, jadi urusanku juga bisa. Namun tidak ada yang bertanya memang, jadi ya itu bukannya menyangkal, aku nggak menyangkal itu. Sebenarnya sih waktu di sana, waktu ada di departemen itu untuk ngurus urusan itu, wanita-wanita itu harusnya pakai tertutup gitu ya, tapi aku nggak pakai karena aku ada sih atribut itu, cuma aku nggak pakai gitu ya. Nah jadi urusanku ya kelar, cuma cukup ini juga sih, tapi puji Tuhan diberi kelancaran ya sama Tuhan, karena aku tahu semua ini yang aku lakukan hanya untuk memuliakan Tuhan Yesus. Aku kuat gitu loh, aku diberi kekuatan, aku selalu bertumpu kepadanya ya. Selama di sana aku yakin lah Tuhan Yesus itu Allahku yang benar. Jadi aku percaya urusanku ini hanya untukmu ya Tuhan. Jadi Tuhan berjalan walaupun ada kekuasa kegelapan ya yang berusaha menghadang gitu ya. Nah setelah itu udah selesai, urusanku udah selesai, aku senang banget puji Tuhan. Nah aku pulang, anakku udah nggak panas ya, aku senang banget udah nggak panas. Nah sebelum aku kembali lagi, akhirnya aku pergi dari rumah kedua orang tua aku ajak anak-anak jalan-jalan dulu ya. Itu ibuku ngizinin karena memang besoknya aku udah mau harus berangkat, jadi ibuku ngizinin ya. Aku ngajak anak-anak nonton ya teman-teman. Di sana pun di tempat nonton itu aku mendapatkan mukjizat Tuhan lagi, karena HP ku hampir saja hilang, tapi karena mungkin ada sinyal gitu Tuhan yang kasih, aku langsung ingat dan aku langsung balik. Dan ternyata ada orang yang sudah megang HP ku, tapi di HP ku itu bapakku sedang telepon, jadi cahayanya nyala kan, kelihatan lah ada tulisan bapak gitu, itu HP ku. Aku langsung kayak gitu, orangnya langsung, oh ini punya mbak gitu. Iya HP ku, makasih, aku bilang gitu, makasih ya, aku gituin. Aku padahal nggak tahu ya niat orang itu apa, tapi puji Tuhan banget bapakku telepon. Ya aku bersyukur banget bapakku telepon itu, karena ya ampun, HP itu salah satu barang yang paling penting ya buat menghubungi keluarga. Nah juga kan bukannya penting banget gitu loh, karena ya mau beli juga belum buat yang lain lah gitu ya. Jadi penting banget. Nah Tuhan tuh maha tahu dan dia selalu menyertai loh, hanya percayalah. Ya ampun, kita tuh beruntung banget loh punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar. Gak ada cukup-cukupnya aku kalau mau mengagungkan Tuhan Yesus teman-teman. Karena aku betul merasakan penyertaannya ya, walaupun kalau kadang ada orang yang respon kisahku ini paling meremehkan, karena kadang cuman begitu aja. Cuma bagiku ini ya ampun luar biasa, aku benar-benar bersyukur banget punya Tuhan seperti Tuhan Yesus gitu loh. Itu ya teman, lalu udah selesai, kita pulang. Saya pokoknya hari itu senang-senang lah sama anak-anak yang ngajak makan, ngajak jajan mereka gitu ya, senang-senang.
cuma memang nggak lama juga waktunya, nggak sampai malam. Kita udah selesai, udah makan, aku bungkus buat orang tua aku, buat orang rumah aku bungkus, udah kita pulang. Nah sesudah itu beberapa hari aku hubungi temanku, memang ternyata cepat suruh balik lagi aku ke tempatku yang kemarin gitu, karena ada kerjaan. Nah ya udah pas banget, memang urusanku udah selesai. Pas mau berpisah dengan anak-anak ya, terutama hatiku ini nggak kuat sebenarnya, teriris. Aku mohon doanya ya sama saudara semua, teman-temanku terkasih, doain saya, doain keluargaku boleh ke Tuhan Yesus, terkhusus kedua orang tuaku dan anak-anakku ya saudara-saudaraku, aku mohon banget. Nah aku beberapa hari lagi memang harus pulang ya, harus pergi karena bekerja. Dan sebelum itu aku pokoknya buat hari-hariku menyenangkan lah bersama anak-anak. Terus bapakku juga sebelum aku pergi, sebelum aku pulang, bapakku seperti ini baik gitu loh teman-teman, bilang kalau memang itu keputusan kamu, ya udah kamu harus serius, fokus. Bapak percaya memang kamu bisa selamat di sana, kata bapakku gitu. Terus aku tanya, bapak terus sama kepercayaan bapak gimana? Apakah bapak udah menyelami jejak teladan bapak yang di sana? Terus bapakku bilang iya bla bla bla, iya karena itu junjungan ini itu, bapakku bilang gitu, dan itu adalah agama nenek moyang, bapakku bilang gitu. Terus aku bilang ya tapi hanya di dalam Yesus keselamatan, aku bilang gitu. Terus bapak dukung kamu berada di sana, kata bapakku gitu. Nah ini agama kita, agama nenek moyang, kata bapakku gitu. Jadi bapak nggak bisa ninggalin, kata bapakku gitu. Ya udah aku terus saat itu sih ibuku nggak suka ya aku berbicara berdua sama bapakku kayak gitu. Ibuku nggak suka. Aku ada rekamannya teman-teman, aku ada rekamannya itu ya, belum aku post juga, belum dihapus juga, masih ada di HP, rekaman rekod suara doang. Tapi ibuku tuh kayak melerai gitu supaya bapakku jangan ngobrol sama aku hal itu gitu.